Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba on kamera dulu. Yuk, ngobrol dulu. Bukan ngobrol dulu. Saya yakin aja Anda udah gabung. Ayo. Yuk. Ini sebetulnya saya lagi tidak di tempat gitu ya. Saya tidak di tempat ya sih sebetulnya ini udah jam 8. Di Anda jam 7 gitu. Ya. Saya ada kegiatan jam 9, jadi supaya waktunya cukup, lumayan lah walaupun beberapa ini ya, sejam gitu. Setidak-tidaknya materi terakhir sudah saya sampaikan, jadi nanti pertemuan berikutnya kita tinggal review dan ya bahas-bahas soal lah, gitu ya. Kuis, ya. Itu. Oh, teman-temannya pada kemana? Teman-temannya tahu nggak hari ini? Hah? Teman-temannya kemana nih? Ya? Masih tidur apa? Ya? Masih tidur bukan? Dava, buka kameranya. Nicholas, Nahasya, Margaret, Dini, Shakila, Radia, Nisa, Tiara, Feliciana. Ya, buka kameranya. Russian government, despite the fact that it was Russia, of course, that invaded Ukraine. The answers say a lot about modern Republican politics right now and Liz Cheney's estrangement from it. Let's discuss with CNN political commentator and conservative columnist Essie Tuck. Essie, thanks so much for joining us. What does it say right now about the state of the Republican Party? That Congresswoman Cheney, someone who is very conservative, a lifelong Republican, may actually wind up losing their seat in Congress to a candidate who espouses those lies. Ya, ya. Entar dulu TV-nya mana ya? Republicans who take on Trump don't tend to be long for this world in the Republican Party, and they are marginalized and attacked by other Republicans. That looks to be what will happen in her home state of Wyoming, which voted for Trump percentage-wise more than any other state in the union, which says a lot. Oh iya, coba Anda presensi di e-learning bisa nggak? Coba, siapa? Elisa, presensi coba di learning, bisa nggak? Di kelas. Bisa tidak? Coba konfirmasinya. Belum bisa, Bu. Ayo dong, Belum buka bisa, dong. Bu. Hah? Belum bisa Belum ya? bisa, Kenapa Bu. ya? Itu, Saya Bu. pada saya Bukannya jam 12. Oh, jam 12. Jam 12 ya. Iya, Bu. Berarti coba dibuka Pengaturan dulu. jamnya. Bentar, ini berarti diperbaiki ya. Oh ya, sekarang jam berapa? Kalau di Anda jam berapa sekarang? Jam 7 ya? Jam 7 sampai jam 8.
Iya bener nggak? Saya tuh Wita ya, berarti di Anda. Coba jam segini, kalau di Anda jam berapa? Nyesuaiin sendiri nggak waktunya? Coba, bisa nggak? Sudah bisa, Bu. Hah? Bisa, Bu. Bisa ya. Oh, ini kelas D nih, kelas C ya. Kelas C berarti kok edit salah. Sinyalnya kurang bagus juga nih. Oh, kelas. Ya, oh ya yang belum. Kalau kelas D udah belum kelas D? Udah, Bu, kelas Kelas D. D. Oh ya. Ini aja samain aja jam 7 sampai jam 8 aja. Bener nggak sih? Ini 78. Oke. Ini yang D. Sekarang yang D. Gimana sih? Kurang bagus lagi nih. Iya. Putus. Hah? Ya udah sama ya. Oke. Ya. Wah, ini nggak ada yang mau on kamera dulu ya. Saya share screen ya. Oke, sekarang kita masuk ke PPH pasal 25. Masih ingat PPH pasal 25 mengatur mengenai apa? Pasal 25 mengatur mengenai apa? Silahkan direkam ya. Nanti saya minta rekamannya. Ya. Siapa yang mau rekam? Halo, siapa yang mau bantu rekam? Siapa yang mau bantu rekam? Ngerekam? Ada yang mau ngebantu ngerekam nggak? Coba konfirmasinya. Aduh, pada diam semua ya, saya ngomong ya. Kedengaran nggak sih suara saya? Hah? Terdengar, Bu. Kok nggak ada yang jawab ya? Kenapa ya? Nyaut kayak apa? Itu loh. Ada yang mau ini nggak? Ada yang mau ngerekam nggak? Hah?
koneksi saya lagi nggak stabil, jadi nggak bisa rekam. Ya, siapa yang mau bantu rekam? Ya, sudah ada yang bisa rekam? Sudah Bu, ada Nicholas. Oke. Ya, ya. Jadi ya, berikutnya kita mempelajari PPh pasal 25. Masih ingat PPh pasal 25 mengatur mengenai apa? Nah, PPh pasal 25. Ya. Pasal 25 mengatur mengenai apa? Ada yang mau jawab? Ayo. Siapa? Coba saya tanya ah. Kalau nggak ditanya kayak ngomong sendiri. Dini Octavia. PPh pasal 25 mengatur mengenai apa? Yang pengkreditan dulu gitu bukan ya, Bu? Ya, pengkreditan apa? Pengkreditan pajak yang bagaimana? Pajak yang dibayar secara Di muka. di muka. Terlalu luas itu. Ada lagi yang mau jawab? Tiara? Saya mengangsur kewajiban pajak. Ya. PP pasal 25 mengatur mengenai angsuran PPh yang dapat dikreditkan. Tentu sifatnya adalah tidak final, ya. Makanya gini deh, saya kasih kesempatan Anda ngerekam gitu ya, supaya Anda bisa menyimak lagi gitu ya. Ini pada punya buku nggak? Saya mau tanya deh, ada bukunya nggak? Saya kan waktu itu merekomendasikan buku Siti Resmi. Pada beli bukunya nggak nih? Ada, Ini Bu. ada, Tiara ada. Sakila ada nggak bukunya? Ada tapi bukan yang dari situs resmi, Bu. Oke, yang penting dipelajari gitu loh. Dan bukunya yang update gitu ya, jangan yang aturan lama ya. Jadi saya mendorong ya atau bahkan mengharuskan ada buku, jangan sekedar cuman dari materi saya ya. Oke. Masa saya semangat Anda enggak gitu ya, padahal saya lagi dinas luar. Saya bukan lagi liburan loh, lagi dinas luar ini sebenarnya ya. Jadi PPh pasal 25 mengatur tentang jumlah angsuran pajak setiap bulan yang harus dibayar oleh WP. Ya. Ya, jadi kalau kita bicara kewajiban pajak tahunan gitu ya, tahun 2021 misalnya. Maka kita akan mengansur PPh pasal 25 ini sejak awal tahun. Setiap bulannya sampai dengan akhir tahun. Gitu ya. Oke, nah tujuannya apa? Untuk meringankan beban WP dalam membayar pajak. Itu bagi
bagi siapa tuh namanya, bagi WP memang ya itu adalah keringanan. Daripada dibayar sekaligus di akhir gitu ya, lebih baik diangsur dari awal. Tapi kembali lagi itu bagi WP, bagi negara ya iya dong, negara kan nggak mungkin gitu ya menerima pajak itu sekaligus di akhir, karena dia sendiri ingat fungsi pajak itu kan adalah fungsi apa? Ya, fungsi budgeting ya, gitu ya. Yang mana itu digunakan untuk membiayai operasional perusahaan, operasional pemerintahan gitu ya. Jadi ya setiap bulan pasti ada yang harus dikeluarkan. Ada dana-dana yang dikeluarkan. Misalnya setiap bulan harus bayar gaji, harus subsidi pendidikan, harus ya macam-macam aja segala kebutuhan yang terkait dengan masyarakat banyak yang sumbernya dari pajak, sehingga nggak mungkin menunggu pembayaran di akhir tahun. Ya, nah, sekarang dasar perhitungan SPT tahun lalu dikurangi dengan kredit pajak. Ya, kita lihat dulu. Untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT adalah angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak lalu. Apabila dalam tahun pajak jalan diterbitkan SKP untuk tahun pajak lalu, maka dasarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan SKP tersebut berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan. Ini dulu deh. Ya, ini jadi contohnya gini. Yang ini ya, yang nomor 1 contohnya ya. Jadi PPH pasal 25 gitu ya. Tahun 2000 ya 2002. Berarti ya dasar menghitungnya dari mana? Nah, dasar menghitungnya dari SPT tahun berapa? Nah, tentu di SPT itu kan ada penghasilannya, ada berapa pajak yang dikenakan dan berapa pajak yang dibayar. Ya, di tahun berapa jadinya? Yuk. Kalimatnya gimana tuh? SPT tahun lalu dikurangi dengan kredit pajak. Berarti kalau kita menghitung PPH pasal 25 tahun 2022, maka dasar perhitungannya dari SPT tahun, yuk jawab. Yuk, biar nggak ini. 2021. Biar apa namanya lebih 2021, Bu. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya. Ini gini aja deh ya. Gimana sih kok nomornya nggak ngurut ya? Ya. Nah. Untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT adalah angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak lalu. Jadi contohnya, oke, ya, PPH pasal 25 atau sebelum pasal 25 batas waktu pelaporan, ambilnya mau WP badan atau WP orang pribadi nih, pelaporan SPT ya, tahunan 2021. Kapan? Ya, untuk WP badan. Tuh, siapa yang mau jawab? Kapan? Ya, kapan? Ya, kapan? Batas waktu pelaporan SPT tahunan 2021 WP badan. Ayo, udah banyak disinggung nih. Yuk, siapa yang mau jawab? 30 April. Ya, 30 April tahun berapa? Langsung disebutin. 30 April tahun ya. 30 April tahun
Ayo, udah jelas kan SPT tahun 2021? Berarti batas waktu pelaporannya adalah akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir. Jadi 30 April tahun, ayo dong yang lengkap 2022. dong. 2022. Oke, ya. Nah, sekarang masa-masa sebelum batas waktu pelaporan tersebut. Ya, dan di tahun pajak tersebut ya, masa-masa sebelum batas waktu pelaporan adalah Januari, Februari, Maret tahun 2022. Ya, nah sekarang pertanyaannya, besar angsuran ini gimana? Kan gini ya, mengacu ke sini ya, mengacu ke penjelasan yang pertama apa? Bahwa menghitung PP asal 25 itu sejak dari Januari. Acuannya ke SPT tahun sebelumnya. Tapi yang namanya nyusun SPT itu nggak tiba-tiba ya. Kan Anda harus mulai dulu dari laporan keuangan. Laporan keuangan aja nyusun itu butuh waktu. Nggak mungkin hari ini cut off, hari ini laporan keuangan jadi. Gitu ya. Jadi lah biasanya nanti ada rekonsiliasi, ada koreksi, ada adjustment dan yang lainnya, ya. Nah, itu bisa semakin lingkup perusahaannya semakin besar, biasanya butuh waktu semakin lama. Makanya untuk WP orang pribadi ya bisa jadi lapor orang pengusaha misalnya gitu ya, usahawan. Itu bisa jadi baru terbitnya laporan di bulan kedua gitu ya. Misalnya laporan keuangan tahun 2021 baru terbitnya Januari 2022. Lalu untuk badan mungkin bisa lebih lama lagi, mungkin Maret 2022. Sehingga SPT pun itu makanya diberi waktu dengan batas waktu, diberi jangka waktu ya, itu memang relatif ya lebih lama menyesuaikan dari pelaporan batas waktu pelaporannya, pelaporan akuntansinya ya. Tadi kan faktanya seperti itu ya. Bisa 2 bulan setelah cut off atau bisa 3 bulan setelah cut off. Nah, sehingga ya dari sini bisa kita pahami kalau seandainya SPT-nya belum terbit, belum selesai, apakah angsuran PPh pasal dana Januari, Februari, Maret tahun 2022 ini bisa ditunda? Tidak bisa. Kalau ditunda ya melewati batas waktu pembayaran, maka akan dikenakan sanksi. Batas waktu pembayarannya kapan? Kalau memang ada angsurannya setiap bulan ya, gitu ya. Jadi batas waktunya adalah, ingat PPh pasal 25 sendiri itulah PPh masa. PPh bulanan, dibayarnya adalah batas waktunya tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi kalau Januari berarti dibayarnya tanggal 15 Februari. Kalau Februari dibayarnya nanti tanggal paling lambat tanggal 15 Maret 2022. Begitu seterusnya. Jadi kalau misalnya membayar PPh pasal 25 menunggu SPT diterbitkan, pasti akan dikenakan sanksi. Jadi nanti ada sanksinya ya. Nanti kita lihat sanksinya apa, itu nanti kita bedah banyak di KUP. Nah, sehingga ya dibuat aturan masa-masa sebelum batas waktu pelaporan. Nah, ini akhirnya disamakan dengan apa? Yuk, di sini kalimatnya apa? Untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Jumlah angsurannya berarti sama dengan Desember 2021. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini enggak? Ada yang mau tanyakan dulu? Jelas ya? Oke, ini kita warnain biar ini ya merah nih ya, agak kelihatan. Ya, oke. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga apa nih? Ya, katanya yang ketiga, apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan SKP, SKP itu surat ketetapan pajak, untuk tahun pajak lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan SKP tersebut, berlaku mulai berikutnya setelah bulan penerbitan. Ya, jadi contohnya misalnya di sini ya, contoh ada angsuran
Ya, PPH pasal 25 tahun 2022 gitu ya. Tentu ini mengacu pada SPT tahun 2021 gitu ya. Oke, ya. Saya ilustrasikan misalnya angsuran per bulannya gitu ya. Per bulannya itu sebesar berapa? Yang gampang aja, misalnya 12 juta ya, misalnya 12 juta. Ya. Nah, ingat 12 juta ini mengacu pada SPT tahun 2021. Ya. Nah, rupanya SPT tahun 2021 ini kan sudah dilaporkan ke KPP. Lalu dilakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan ada beda hitung nih. Beda hitung antara WP dengan apa namanya? Dengan fiskus. Yang pada akhirnya jumlah pajaknya lebih banyak, lebih besar. Kalau jumlah pajaknya lebih besar, otomatis angsuran itu bisa berubah. Nah, jadi ya dengan adanya hasil pemeriksaan ini diterbitkan SKP ya. Jadi fiskus menerbitkan SKP. Ya, menerbitkan SKP ya yang menyebabkan menerbitkan SKP-nya misalnya bulan apa? Bulan September. Nah, bulan September ya. Oke, ya, September 2022. Ya, 2022. Nah, yang menyebabkan angsuran ya menjadi ya lebih besar sebesar berapa? Misalnya 14 juta. Ya. Nah. Oke, ini kita besarin dulu. Ya. Nah, maka ya sejak udah September apa? Oktober ya. Sejak Oktober 2022 angsuran berubah menjadi 14 juta. Nah, ini kenapa angsurannya menjadi 14 juta ya? Karena tadi SKP-nya menyebabkan adanya PKP gitu ya yang lebih besar. Ya. Oke, berubah. Ya, itu dulu sederhananya seperti itu yang dimaksud. Apabila dalam tahun pajak diterbitkan SKP untuk tahun pajak yang lalu, maka besarnya angsuran pajak harus dihitung kembali berdasarkan SKP tersebut berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan. Bulan penerbitan apa? Dalam hal ini bulan penerbitan SKP. Ya, sampai sini jelas ya. Ini pendahuluan dulu mengenai apa namanya? Mengenai ini ya. Ya, mengenai PP Pasal 25. Nah, sekarang skema perhitungannya bagaimana? Ya, skema perhitungannya. Jadi penghasilan penghasilan tentu yang berasal dari SPT tahun lalu boleh dikurangi dengan kompensasi kerugian. Kompensasi kerugian ini kompensasi kerugian atau kerugian yang berasal dari tahun sebelumnya yang masih bisa dikompensasikan di tahun berjalan. Itu boleh dikurangkan. Ya, oke. Hasilnya adalah PKP setelah kompensasi kerugian lalu dikali dengan tarif PPh pasal 17. Jadi ya, ini mirip-mirip lah dengan yang kita pahami di di cara perhitungan PPh gitu untuk WP badan. Ya, oke. Nah, ya. Nah, hasilnya adalah PPh Truta dan boleh dikurangi dengan kredit pajak. Ya, nah, kredit pajak di sini adalah tentu satu atas PPh yang sifatnya tidak final. Jadi itu mengacu pada pemahaman kita yang awal ya. Yang boleh dikreditkan adalah PPh yang sifatnya tidak final. Lalu yang kedua, ya, PPh yang dapat dikreditkan adalah memang penghasilan yang diperhitungkan dalam
PPh pasal 25 ini. Karena tidak semua juga penghasilan, walaupun itu berasal dari SPT tahun lalu, itu dapat diperhitungkan di PPh pasal 25. Karena yang ditekankan adalah yang boleh diperhitungkan dalam PPh pasal 25, selain memang berasal dari SPT tahun lalu, itu hanya berasal dari penghasilan yang sifatnya teratur. Ya, kalau tidak teratur, tidak dimasukkan. Ya, oke. Nanti kita lihat teratur tidak teratur itu apa. Ya, oke. Nah, kurangi dengan kredit pajak. Kalau untuk WP orang pribadi, berarti boleh dikurangi dengan PPh pasal 21. Kalau yang lain, ya, yang lain tentunya ini bisa badan, bisa orang pribadi, 22, 23, 24 boleh dikreditkan. Nah, PPh pasal 25 tentu tidak boleh dikreditkan. Kan kita dalam konteks apa? Menghitung PPh pasal 25, ya. Nah, jadi PKPC hasilnya PPh terutang D setelah dikalikan dengan tarif, lalu kurangi dengan kredit pajak E. Nah, selisihnya ini F. Selisihnya F adalah sebagai dasar perhitungan PPh pasal 25. Ya, ini baru dasar perhitungannya. Nah, sekarang kita mau tahu angsuran sebulannya berapa? Dari ya nomor F ini bagi dengan 12. Ya, bagi dengan karena kalau ini kan kasusnya yang umum ya, berarti di memang ini dari awal sampai akhir tahun. Tapi dimungkinkan juga menghitungnya bagian tahun gitu ya, kalau memang dalam satu tahun tidak full gitu ya, dalam kondisi tertentu. Tapi kita yang tinggal dibagi 12. Ya, oke. Nah, ada hal-hal tertentu yang pengecualian di sini atau yang mesti diperhatikan ya. WP berhak atas kompensasi kerugian. Lalu berikutnya, WP memperoleh penghasilan tidak teratur. Nah, yang tidak teratur ini tidak diperhitungkan di PP pasal 25. WP menyampaikan SPT PPh melewati batas waktu 3 bulan setelah akhir tahun pajak. WP meroleh izin perpanjangan jangka waktu SPT tahunan PPh. Ya, jadi dalam hal ini dimungkinkan Anda tidak menghitung PP pasal 25 tidak mengacu pada SPT tahun lalu gitu ya. Karena bisa jadi SPT-nya belum terbit atau SPT-nya mengalami penundaan atau penundaan penyampaian SPT. Nah, dalam hal ini bagaimana? Ya tentu PP pasal 25-nya bisa jadi tidak mengacu pada SPT tahun sebelumnya. Tapi tetap itu harus ada yang diperhitungkan, ya. Oke, untuk dilakukan pembayaran PPh pasal 25 secara konsisten setiap bulannya, ya. Lalu WP melakukan pembetulan sendiri SPT PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. Ya, jadi kalau SPT-nya sudah disampaikan lalu dibetulkan sehingga ada efek PPh terhutang yang berbeda, maka angsuran pun itu akan berubah. Lalu WP dalam tahun berjalan mengalami perubahan keadaan usaha atau kegiatan. Jadi perubahan-perubahan ini intinya akan mempengaruhi pengenaan atau perhitungan PPh pasal 25. Ya, oke. Ini untuk WP yang lain saya ini dulu tunda dulu ya supaya terbayang gimana melaporkannya ya atau menghitungnya. Kalau gini mendingan saya ini ya. Bentar ya. Masuk ke Excel kali ya. Excelin aja ya, sebentar. Saya tutup dulu ini. Saya mau buka Excel. Ya, pun ini harus sudah masuk nih. Tadinya mau on time jam 7, Anda sendiri ini ya, gabungnya lama. Ya. Nah. Sekarang tampilannya masih apa? PowerPoint, Bu. Masih yang tadi ya tampilannya ya? Hah?
Iya, Bu. Yang contoh soal 1 di Ya. PowerPoint, Bu. Oke. Saya mau pindahin ke Excel ya, sebentar. Ya, sebentar. Berarti masuk lagi ke ini ya. Ininya stop dulu. Ganti sama yang mana? Oke. Sekarang Excel. Sudah muncul belum? Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Ya. SPT tahunan 2019 ya. Jadi soalnya seperti itu ya. SPT tahunan 2019 PT ABC menunjukkan ada PKP. Ingat PKP ya, berarti pendapatan sudah dikurangi beban-beban gitu ya. Untuk penghasilan neto itu penghasilan brutonya nggak diketahui berapa ya. Cuman diasumsikan aja memang penghasilan brutonya tidak mendapatkan fasilitas dari penghasilan bruto yang ada tidak mendapatkan fasilitas pengurangan ya. Jadi supaya kita lebih sederhana menghitungnya ya. Selama tahun 2019 gini loh. PKP sebesar 800 juta termasuk penghasilan tidak teratur sebesar 150 juta. Selama tahun 2019 telah dibayar PPh sebagai berikut. Jadi ada PPh pasal 22, ada PPh pasal 23, PPh pasal 24, lalu PPh pasal 25 dan PPh pasal 4 ayat 2. Ya. Sisa kerugian yang masih dapat dikompensasikan di tahun 2020 sebesar 50 juta. Diketahui angsuran bulan Desember 2019 menunjukkan sebesar 5.500.000. Ya, oke. Nah, sekarang apa yang mesti kita hitung? Pertama tadi apa? Cari dulu ya PKP. Ini saya tulisannya kecil aja ya, supaya nggak harus besar kecil ya. PKP seluruh penghasilan. Gitu ya, boleh ini deh ya. Diperjelas di sini sebesar berapa? 800 juta. Ya. Oke, lalu saya tanya dulu, apakah semuanya bisa diperhitungkan di PP pasal 25? Seluruh penghasilan ini? Yuk, siapa yang mau jawab? Apakah boleh diperhitungkan semuanya? Ya. 24 enggak sih, Bu? Saya masih tanya penghasilannya. Apakah semua penghasilannya diperhitungkan? Bukan ke PPh-nya. Apakah seluruh penghasilannya diperhitungkan di PP pasal 25? Di mana di situ ada yang total dan ada yang tidak teratur. Ya. Yuk, siapa yang mau jawab tadi? Ada yang kayak mau jawab? Halo? Yuk, jawab. Gimana? Semuanya diperhitungkan tidak? Enggak ya, Bu. Yang tidak teratur Iya, tidak. Kenapa tidak? Yang tidak teratur nggak diperhitungkan. Oke, berarti yang tidak teratur harus dikeluarkan. Ya, itu kan? Ya. Saya sengaja kalau ngejelaskan seperti ini sambil berinteraksi gini supaya saya tahu apa penjelasan saya ini nyampe nggak gitu loh. Ya. Ya. Jadi ini adalah PKP penghasilan teratur saja. Ya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, lalu setelah PKP, boleh dikurangi kompensasi kerugian tadi? Nah, boleh? Boleh, Bu. Ya, Boleh, Bu. kompensasi kerugian.
Jadi ada kerugian dari tahun sebelumnya yang boleh dikompensasikan di tahun 2020 ya, sebesar berapa? 50 juta. Ya. Oke. Ya. Nah, ini jadi PKP setelah kompensasi kerugian. Lalu apa lagi yang mesti dicari? Nah, baru masuk PPh terhutang. PPh terhutangnya dari mana? Tuh. Tidak ada ininya, tidak ada apa namanya, kita abaikan aja deh. Fasilitas pengurangan. Berarti langsung 25% dikali dengan ya, 25% dikali dengan 600 juta. Ya. Boleh dikurangi dengan kredit pajak? Ya, tadi saat kredit pajak apa yang mau dikreditkan di perhitungan pasal 25? Satu, tentu sifatnya adalah yang tidak final, yaitu PPh pasal berapa aja yang tidak final? Secara umum apa yang tidak final? 21, 22, 23 sama 24. Iya, oke. Di kasus ini maksudnya, di kasus yang ini, yang mana yang boleh dikreditkan? 22, 22, 23, 23. 24. Nah, PPh pasal 23, 22 ya. 22. Oke. Terus PPh pasal 24. 24. Kok klik ininya 26. Ya, tentu 25 tidak ya. 15 juta. Terus apa lagi? 25 juta sama 45 35 juta, Bu. 35 juta. Ya? Ya, oke. Jadi, berapa kredit pajaknya? Nah, sekarang gini. Kalau dalam informasi di soalnya ada PPh pasal ya PPh yang sifatnya tidak final ya. Misalnya 22, 23, 24 itu adalah dari pengenaan PPh bukan pengenaan PPh Pak. Itu dari pengenaan penghasilan yang sifatnya tidak teratur, maka itu tidak boleh dikreditkan. Contohnya misalnya ya, yang PPh 23 ini berasal dari penghasilan yang sebesar 150 juta misalnya ya. Maka yang 23 ini nggak boleh dikreditkan. Gitu ya, itu kalau kasusnya lain. Tapi kalau di sini kan tidak menjelaskan gitu ya. Tidak menjelaskan PPh 22, 23, 24 ini dari penghasilan yang mana. Ya sudah, asumsikan itu dari penghasilan yang memang bisa diperhitungkan di PPh pasal 25. Nanti ada kasus lainnya lah, contoh lainnya ya. Oke, nah ini tentu dikurangkan gitu ya. Nah, hasilnya apa? Ya, hasilnya adalah ya dasar apa? Perhitungan pasal 25. Ya, PPh pasal 25. Jadi angsuran PPh-nya sebesar berapa? Ini dibagi dengan berapa? 12. Ya. Maka untuk menjawab ya. Oke, angsuran PPh pasal 25 tahun berapa? 2020. Nah, masa Januari sampai dengan ini WP Badan ya. Januari sampai dengan Maret itu sebesar berapa? Angsurannya sebulannya berapa? Ya, jawab. Sebesar? Ada informasinya di soal? Sebesar berapa? 5.500.000. Ya, 5.500.000 ya. Nah, ya. Lalu masa mulai ini ya, mulai dari masa apa? Masa April
Ya, sampai dengan Desember ya, tentu di tahun 2022 angsurannya sebesar berapa? Ya, sebesar 6.200.000. Ya, sampai sini jelas? Ya, oke. Sekarang satu lagi, coba kita lihat. Saya sambil lihat di PPT ada satu lagi soal sih. Nah, ini ya. Nih, saya mau mana ya? Excelnya mana? Ini soal kedua aja ya, sini ya. Kok bentuknya gini sih? Oh, saya sih lebih suka picture. Sama aja. Oh, tadi beda ya? Ya. Ya, kebaca nggak nih? Baca ya. Ini terlalu jauh. Ya. SPT tahun 2009 menunjukkan ada penghasilan dari penjualan 1.200.000.000, lalu ada penghasilan lainnya, penghasilan dividen, penghasilan sewa kendaraan, penghasilan jasa instalasi, lalu ada beban-beban operasional. Diketahui, penghasilan sewa kendaraan bukan penghasilan teratur. Jadi maksudnya gini, dalam 1 tahun ini ya kebetulan tahun 2019 ada nih sewa kendaraan. Karena memang kendaraannya nggak digunakan oleh profesional, daripada nganggur disewain. Tapi tahun berikutnya ya belum tentu disewakan gitu, karena biasanya sih itu kan untuk digunakan, gitu ya. Oke, ya. Lalu coba dibaca dulu ya, sebentar. Ya. Berikutnya, PPh dipotong di tahun 2019 meliputi PPh pasal 22 10 juta, PPh pasal 23 20 juta, lalu angsuran PPh pasal 25 bulan Desember 2019 sejumlah 4 juta, dan hitunglah PPh pasal 25 tahun 2020. Ya. Nah, sekarang gimana? Hitung dulu penghasilan. Ya. Penghasilan dari penjualan. Penjualan, berapa penjualan? Ya, 1.200.000.000. Ya, penjualan 1 miliar 1.200.000.000. Lalu ada beban-beban operasional. Oh, gini sih jadinya. Kenapa ini? Oh, ini ya. Nah, beban-beban operasional, asumsikan beban operasional ini sesuai pasal 6 ayat 1. Apa? 6 ayat 1. Apa? 6 ayat 1 mengatur mengenai apa? Ya. Ya, pasal 6 ayat 1 mengatur mengenai apa? Beban yang dapat dikurangkan. Ya, beban yang dapat dikurangkan. Sudah. Itu kita kurangkan semuanya 750 juta gitu ya. Nah, ini hasilnya apa? Nih, ya, ini beban operasional hasilnya kalau di akuntansi ya. Lalu ada penghasilan lain-lain. Nah, sekarang hitung saja langsung ya, yang memang kita bisa perhitungkan dalam PPh pasal 25 supaya nanti nggak usah dikurangi lagi. Penghasilan dividen boleh nggak diperhitungkan, ditambahkan? Boleh? Boleh ditambahkan? Ya, boleh tidak ditambahkan?
Pak, boleh nggak? Kenapa boleh tambahkan? Kenapa boleh tambahkan? Ayo. Dalam hal pengenaan PPh-nya dapat dikreditkan atau tidak final dan juga berasal dari penghasilan yang teratur. Ya, sewa kendaraan boleh diperhitungkan nggak di sini untuk pasal 25? Sewa kendaraan? Tidak, karena bukan merupakan penghasilan yang teratur. Penghasilan jasa instalasi boleh diperhitungkan? Boleh? Jasa instalasi? Ya, ada yang tanyakan sampai ya? Ada yang tanyakan nggak sampai sini? Belum, Bu. Belum. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, ya saya akhiri aja pertemuan ini. Saya udah harus ini
berdinas lagi. Terima kasih perhatiannya, sehat selalu. Nanti saya minta rekamannya ya, gitu ya. Oke. Presensi silahkan, saya beri waktu, udah sampai jam 9 ya, udah beres ya, udah saya tutup sih. Ya. Oke. Ini yang gabung hanya berapa orang? Hanya 26 orang ya. Apa nggak pada baca WA gitu ya? Saya kemarin lagi ini loh. Masih siang saya WA ya. Ya, apa jam 7 terlalu pagi untuk Anda? Enggak kan jam 7? Sudah cukup siang. Ya, itu ya. Oke, terima kasih perhatiannya ya yang sudah bergabung ya. Setidaknya menunjukkan semangat Anda gitu ya. Tuh ya. Ya yang belum gabung mungkin banyak faktor ya. Terima kasih perhatiannya. Untuk sisa PPH pasal 25 saya akan nanti jelaskan pertemuan berikutnya deh. Soalnya waktunya terbatas juga ya. Tapi lumayan ya, setidaknya Anda sudah punya gambaran menghitung PPH pasal 25-nya, dan juga satu lagi udah bisa mulai mengerjakan soal PPH pasal 25 di soal-soal output gabungan ya. Oke, sekali lagi makasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.